Kembali lagi di Bincang Wrestling. Ini gue membahas tentang masa depan AEW. Emang si AEW ini lagi seru-serunya sih, lagi karena banyak yang bilang ya, you are lucky to be having become a fans right now, karena ya emang lagi bagus-bagusnya lah, lagi memuncak lagi segala macamnya. Tapi gue sering bilang kalau lu jadi fans AEW, enggak, sorry, fans pro wrestling sekarang emang 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 seru banget ya sekarang. Jadi kita kita mundur 2 tahun lalu, ada Dynamite, ada NXT. Wah, seru banget. Wednesday Night War. Tapi AEW masih biasa-biasa aja kan, si uh, apa superstarnya masih para indie wrestler ya, ya karena masih baru, jadi kita bisa punya kesempatan ngelihat orang-orang kayak Darby Allin, Jungle Boy, Luchasaurus, Orange Cassidy. Orang-orang itu bisa naik gitu. Dan banyak juga AEW menjadi sebuah harapan para pro wrestler gitu. Jadi buat, oh ya, gue nggak pro wrestler mantan WWE lah, mungkin mantan WWE atau independen itu yang, oh ini daripada gue ke WWE nggak jadi apa-apa, jadi jobber doang. Terus masuk NXT, udah hype di NXT, udah panas di NXT, tapi cuma jadi jobber doang. Ya akhirnya gue mending ke AEW gitu. Di situ jadi AEW jadi sebuah alternatif. eh, Superstar, top superstarnya juga baru Chris Jericho, John Moxley, yang baru namanya tuh udah mendunia lah, udah terkenal gitu. Tapi seiring berjalannya waktu tuh ada Sting mulai masuk, ada Big Show, Mark Henry, meskipun mereka nggak jadi pro wrestler ya. Mark Henry dan Big Show jadi apa namanya, announcer. Big Show baru aja debut, ternyata debut di AEW pas di All Out ini. Terus mulai mulai ramai lagi, ada si Empang masuk, Adam Cole, malah kalau Black, sorry, Aleister Black. Terus si Empang, Adam Cole, dan terakhir Daniel Bryan gitu, Bryan Danielson. Dengan nama-nama Miro juga salah satunya, nama-nama yang Rusev udah terkenal gitu. um, gue tuh mikir ya, dengan banyaknya pro wrestler ini kan jadi sedikit mirip WCW kan. Tapi kalau gue lihat, gue dari sudut pandang gue fans ya, gue suka gitu, seneng. Wah, seru nih, ada Daniel Bryan atau Bryan Danielson, dia bisa ngelawan Kenny Omega yang gue nggak tahu dia lawan Kenny Omega udah pernah apa belum. Terus ada Adam Cole yang kita bisa ngelihat dia mungkin lawan Darby Allin, lawan si Empang mungkin Adam Cole bisa banget. Terus atau pertandingan-pertandingan big match atau pertandingan-pertandingan dream team lainnya gitu di AEW. Tapi hmm, tadinya AEW jadi alternatif buat para pro wrestler yang muda gitu. Apakah si AEW ini bakalan menghasilkan orang-orang kayak MJF, Darby Allin, Jungle Boy, Luchasaurus, terus ya, Sammy Guevara gitu-gitu. Bakalan ada nggak sih orang-orang kayak gitu setelah banyak orang dari mantan WWE, top star WWE yang emang dia punya basis fans yang emang gila gitu ya, pindah ke AEW. Apakah mereka bisa gitu, apakah bakalan ada lagi gitu top star yang dibuat sama AEW gitu. Gua sanksinya kayak gitu. Sementara dari WWE itu udah ngemecat banyak orang hasil dari mereka, tapi mereka cukup produktif untuk menghasilkan para pro wrestler, para superstarnya gitu. Emang sih kadang-kadang WWE itu bangsatnya adalah ada superstar bersinar lagi, angkut. Kalau bagus oke, okay, dan kebanyakan nggak bagus gitu. Tapi rata-rata WWE itu menghasilkan cukup banyak pro wrestler yang established gitu namanya. Sementara kayak AEW itu belum kayak gini aja, kayak AEW champion ya, kayak AEW world champion. Oh, belum ada Hangman Adam Page juga masih ada kan, masih hiatus dia, masih banyak banget. Maksud gue tuh kayak gini lah, kayak
Malakai Black aja, dia kan baru nggak dia baru sign sama AEW. Andrade kan yang gue lupa, banyak banget anjing AEW. Malakai Black dia nggak main di All Out di pay per view. Kalau ini kondisinya WWE, apakah dia nggak marah-marah, anjing gue nggak dipakai lah di WWE gitu, apa di pay per view. Terus Pac, kayak Pac kan gue sering bilang Pac kan marah-marah ya waktu di jadi di WrestleMania pre-show gitu. Terus sekarang dia di pre-shownya pre-show Dynamite lagi ya, di Dark gitu. AEW Dark yang tampil cuma yang cuma di live stream di YouTube doang. Terus gue bilang anjing sayang banget nih Pac gitu. Jadi mungkin sih dari sudut pandang AEW, dari sudut pandang AEW ya Tony Khan bagus. Dia nge-build tim, meskipun dia tuh nggak kayak emang Tony Khan pengen semua pro wrestler itu tampil gitu. Meskipun dia oke, lu nggak di Dynamite, oke, lu bisa nanti ada di Rampage, atau nggak ada di Rampage, ada di Dark gitu. Udah sama aja sih sebenarnya menurut gue. Dengan adanya banyak pro wrestler yang besar-besar ini, eh sudut pandang gue yang gue sebagai pro wrestling fans Indonesia, seneng. Tapi satu sisi dari sudut pandang pro wrestling fans juga ya, apa AEW bisa menjelma jadi WWE ke depannya gitu. Dan gue lagi nikmatin momen dimana AEW di tiap, kalau kita ngomongin pertandingan menurut gue sih nggak usah ditanya lah, AEW pasti oke gitu. Cuman dari banyaknya pro wrestler ini, apakah kedepannya AEW bakal punya pro wrestler muda lagi gitu? Karena menurut gue Daniel Bryan, si Empang, Adam Cole itu tuh namanya udah established kan. Jadi ya rada aneh aja gue. Kayak ini kayak gue ngeliat ini tuh bukan kayak WCW, karena WCW itu top guy-nya banget lah, kayak kayak contohnya misalnya AEW ngambil John Cena, itu menurut gue udah kayak udah kayak WCW banget. Tapi ini tuh gue ngeliat kayak zaman, ingat banget gue, jadi kayak ke flashback zaman TNA 2007 2008, dimana itu banyak banget top starnya, Booker T, Kevin Nash, Kurt Angle, Dudley Boyz, siapa lagi tuh, ada Sting juga waktu itu, Hogan, wah banyak, Ric Flair waktu itu. Ya mudah-mudahan nggak jadi kayak Impact versi kedua ya si ini tuh. Dan ya tiap minggu tuh kayak gue suka nonton AEW tiap minggu ya. Oh sekarang kemana Sammy Guevara ya, nggak pernah ada tuh dari beberapa bulan ada, cuma gue nggak tahu apakah di Dark, tapi nggak tahu juga. Terus kayak jadi yang di push tuh yang udah over, bisa kayak Darby Allin tiap minggu ada, Orange Cassidy tiap minggu ada, tapi maksudnya nggak di push gitu buat super lain gitu. Mungkin AEW dari satu sisi AEW butuh exposure itu kan. AEW butuh supaya Dynamite lebih seru, makanya pay per view-nya nggak tiap bulan. Jadi di Dynamite terus-terusan, weekly-nya terus-terusan lebih seru. Kalau misalnya ngadu dari kualitas sih menurut gue AEW oke gitu. Tapi ya balik lagi ke tadi, pro wrestler yang muda-muda ini, atau yang jadi alternatif dari WWE, apakah akan dapat kesempatan yang lebih gitu. Kayak kayak kita lihat kayak champion aja lah, AEW World Champion. Gue nggak yakin si Pac bakal menang dalam waktu dekat. Si yang ngantri banyak banget, kita pengen banget kan ngeliat Kenny Omega lawan Bryan Danielson. Kita lah pengen banget liat Kenny Omega lawan si Empang. Kita pengen banget Kenny Omega lawan Darby Allin mungkin, atau Adam Cole mungkin. Wah seru banget kan kayak Kenny Omega lawan AEW World Champion, atau sama Hangman Adam Page juga. Kita pengen banget ngeliat itu. Terus apa yang lama-lama, Frankie Kazarian, Chuck Taylor kayak gitu-gitu bakal jadi ini ya. Itu ya dari gue sih eh eh kayaknya menurut gue ya Daniel Bryan tuh orang terakhir sih menurut gue ya. Tapi ya nggak tahu sih, menurut gue sih lebih baik AEW ini Daniel Bryan itu orang terakhir yang direkrut gitu. Bray Wyatt, siapapun yang dirilis sama WWE kemarin, ya udahlah mereka ke Impact aja lah, kayak Braun Strowman ke Impact kan. Jadi saran gue sih, anjing saran gue siapa, tapi bodo amat. Saran gue Tony kan, kalau lu nonton video ini, gue nggak tahu juga lu bakal bisa bahasa Indonesia apa enggak. Tapi yang jelas kayaknya Danielson udah terakhir banget, kayak menurut gue namanya udah top banget. Karena Daniel Bryan, si Empang,
Adam Cole sih nggak begitu setinggi ini ya, tapi misalnya Daniel Bryan si Impact tuh nama yang udah cukup established, dan Braun Bray Wyatt di bawah dia, Braun Strowman juga nggak sepopuler mereka kan. Jadi menurut gue adalah dengan si format segini tuh udah oke. Jadi lu bisa nge-present lebih bagus, dan youngstarnya lebih oke gitu. Karena eh ya kayak WWE mau nge-rebranding NXT jadi development lagi kan, balik lagi ke zaman dulu OVW, FCW, NXT zaman awal gitu. Ya karena kalau gue lihat kayak dari WWE udah 20 tahun lah. Kita kita ambil 20 tahun lah, 2001 gitu. Dari 2001 sampai sekarang 2021, WWE udah ngasilin banyak banget top star. Brock Lesnar ya, zaman itu juaranya The Rock sama Stone Cold. Sementara dari selama 20 tahun itu, sekarang di WWE ya udah banyak banget lah sih, jadi apa namanya, top starnya. Kurt Angle, Chris Jericho, eh, kita belum menyebut lagi John Cena, Randy Orton, Batista, Brock Lesnar, terus si Empang Daniel Bryan, The Shield, 3 orang The Shield itu, Edge, banyak maksudnya, Sheamus. Meskipun gitu-gitu kan dia mantan world champion dan juga lumayan established sih. Gue yakin juga kalau Sheamus dirilis AEW langsung kan masuk. Tapi yang jelas udah banyak banget nama yang dihasilkan WWE gitu, yang benar-benar nama yang established, yang namanya besar. Dan AEW belum ada nama yang established, jadi world champion dia juga belum ada. Kenny Omega gue hitung dia sebab itu, sering gue bilang dia abang-abang indies, abang-abang indie. Jadi nama dia udah lumayan oke. Terus di AEW jadi champion, kayak aneh gitu. Jadi kalau misalnya ada nama-nama, gue kayak MJF, itu nama-nama yang ini siapa sih orang 23 tahun. Dan kalau dia jadi top star, menurutku top heelnya sekarang di MJF. Terus ada siapa lagi tuh banyak banget lah di AEW, banyak nama besar. Takutan gue adalah orang-orang ini malah mati, atau mati dalam tanda kutip, atau keberit sama orang-orang yang baru masuk gitu, di Bryan, Adam Cole, Christian segala macem. Ya udah gitu deh dari gue, sampai ketemu di bincang wrestling minggu depan.